Nah, ulun hendak berbagi was pengalaman. Hendak diambil silakan, kena diambil silakan. Ada di sana ulun bertanya PB. Selalu mengatakan, bila ada seorang bagi was pengalaman di media sosial ini, ujung-ujung dikatakan banser. Sedangkan ulun tidak pernah mengambil uang dari pemerintah 1% pun. Ulun hanya bagi pengalaman mendidik saudara kita menjadi diri kita sendiri, membawa kalimat syahadat. Kau ambil kalimat syahadat itu di diri kita, engkau sudah bersaksi kepada Tuhanmu dan membawa kemuliaan Tuhan. Jadi mulia itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Nabi. Semua ciptaan Tuhan alias rahmat dan alaminnya adalah hak dan kehendak Tuhan. Jadi kita harus mengetahui konsep bahasa Arab itu, jangan sampai kita tertipu, paham? Jadi Rasul itu bahasa Indonesia kekasih musuh Tuhan. Jadi semua ciptaan Tuhan di muka bumi ini makhluknya adalah utusannya. Sedangkan yang mutus adalah hak dan kehendak Tuhan. Satu tunggal ahad esa, yaitu kalimat syahadat. Jadi apabila ada yang masih tergila-gila dengan agama dan akidah, salah bagi lo. Cuma dia gagal paham. Ujung-ujungnya menghina, mencaci maki akidah seseorang. Lalu bisa mengatakan menghina ulama. Ulama itu bahasa Arab, bahasa Indonesia apa? Makhluk itu yang takut kepada Tuhan. Itu rahasianya sama Tuhan aja. Apabila ada manusia itu tidak takut sama Tuhan, jangan kita hina. Paham? Jadi ulama itu sudah kita bawa di batang tubuh kita sendiri. Maka lu katakan sudah, wujud kita dan bakal kita itu semua lengkap di dalam kolbu yang gaib, ada tiada gerak. Paham? Jadi kita ini jujur sebagai manusia diciptakan Tuhan menjadi khalifah itu, arti khalifah itu adalah kita membawa hukum fikih sebijak bijaksananya, jujur sejujurnya Tuhan itu ada, adil dan beradab, yang dibawa oleh anak cucu Adam wassalam, membawa kemuliaan Tuhan. Dalam bahasa Arab, Nabi yang mulia itu Tuhan. Ini membawa kemuliaan Tuhan agar selalu taat tunduk atas hak kehendak Tuhan itu. Jadi ulun berbagi pengalaman di media sosial ini, apabila ada yang mengetik, silahkan, ulun kena begitu memikirkan anak membalasnya, cuma mau memberi paham agar kalian tidak gila dengan agama untuk mencaci agama akidah orang lain. Apabila engkau mengetahui ya Nabi itu apa, ya Rasul itu apa, engkau akan berdiam aja, meminta doa pun engkau hanya di dalam kolbunya aja. Karena kalau kita paham, kita ini tak perlu pantas menjadikan Tuhan itu budak untuk diri kita. Karena ini ada yang utus kita, ini diutus selalu tak ada turun atas hak kehendak Tuhan tuh. Sudah Tuhan berikan di surah Ar-Rahman, pabiaya ada yang robika atau kejiban, nikmat mau lagi wahai manusia yang kau durhakai, ada yang tabak, ada yang gaib. Kekayaan Tuhan itu kenapa kita masih mendurhakai? Sedikit minta doa, sedikit minta doa. Karena salah, apalagi minta doa sama makhluk, sama Tuhan guru, kiai, pasti kalau ada ulama dan Habib, kan salah bagi ulun. Coba cengeng julun. Dia mengatakan Tuhan guru pun kadang mau bongkar apa maksudnya ambil ke kalimat syahadat tuh. Jadikanlah diri anak kita tuh selalu menjadi diri berjalan di muka bumi selalu taat dan tunduk atas hak dan kehendak Tuhan tuh. Kadang kita memaksakan anak kita nih masuk pesantren, masuk polisian, pakar hukum. Bukan itu sesuai dengan kemauannya, yang pentingnya tahu siapa penciptanya, yaitu yang mengutusnya. Berbuatlah baik di muka bumi wahai anakku. Jangan engkau berbuatkan muka bumi. Itu intinya. Kalau kita mengatakan anak kita itu harus menjadi A sampai Z, itu pemaksaan, hak asasi dilanggar. Kita menasihati anak kita supaya berbuat bijaksana, adil dan beradab yang dibawa Muhammad Tuna. Apabila engkau sudah mengambil kalimat syahadat di batang tubuh anak kita itu, insya Allah apabila melakukan kesalahan, ini selalu istighfar. Maksum maksudnya, tidak sujon. Jadi bagi yang mengaku Tuhan guru di muka bumi ini, ilmu manusia, sadar yang lah, belum kada menyalahkan beliau. Kita menjadi suatu orang tua, di anak tuh selalu mengetahui siapa pemilik kehidupan ini, yang mengutus kok. Jadi apabila ada suatu golongan anak manusia yang mengaku agama beda-beda akidah dan tata cara yang mendapatkan keridhaan Tuhan, jangan kita caci makian. Tujuan Muhammad itu mempersatukan anak cucu Rasul, kadang merusak ciptaan Tuhan di bumi ini, paham? Jadi di Indonesia ini banyak masih dibenahi akhlakul karimah alias tingkah laku lampu yang jujur bijaksana masih, termasuk aparatur voluntas ini lah. Banyak loh di PB ini, di YouTube ini, di mana-mana pungli, oknum itu harus dipecat.
Termasuk guru-guru yang mengatakan digaji pemerintah harus jujur-jujurnya mendidik anak itu supaya ini menjadi jenius. Kadang ikut-ikutan dengan wawasan pengalaman kita. Wawasan pengalaman kita itu ada Alkitab kita sendiri. Selalu baik di muka bumi ini, bukan ikut-ikutan. Apabila guru itu salah, kita ikutilah. Nonsen. Kita ini kadang-kadang kada paham dengan hidup bermasyarakat di dunia ini. Ujung-ujungnya saling tunggu menang sendiri masalah agama dan akidah dan negara itu. Kita ini sama makhluk Tuhan dari anak cucu Allah salam. Kenapa kita berkelahi salah suku, ras, agama dan akidah itu? Kalau kalian paham, hai dia membawa kemuliaan Tuhan itu, inya sendirian aja. Tetapi semua sahabat dan amin Allah ciptanya dikasihnya, disayangnya, tapi tak sutunya dibawanya pulang. Itulah yang dikatakan wali Tuhan. Sedangkan membawa Nabi dan Rasul itu adalah bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kita ini utusan Tuhan supaya buat baik di muka bumi, itu namanya Rasul. Sedang Nabi itu adalah mulia, kita membawa kemuliaan Tuhan. Karena mungkin kita ini berbuat buruk, pasti kita buat mulia, membantu saudara kita yang susah. Jangan membantu Tuhan, ada maunya ada undang dari batu, jangan. Jadi kalau dia meneliti, lu silahkan, lu kada apa, lu ibarat kita itu nana, kada masuk di hati lu, hendak ibadahkan ulun tersesat, bid'ah, lanatullah. Ulun sakit kepada Tuhan, ulun katakan alhamdulillah. Karena yang mencaci maki ulun itu, nya kada salah bang. Ulun paham aja. Karena masih gagal paham antara akidah dan agama itu. Ujung-ujungnya mencari sunnah, hadis, dari sabda dan Alkitab itu. Karena salah bagi ulun. Cuma galau, karena nya kada mengetahui dari awal yang mengaku orang tua atau tuan guru itu kada mendidik anak itu, berambil kepada kalimat syahadat itu. Ujung-ujungnya langsung membaca Alkitab dari bangsa Arab, dikatakan Al-Quran itu kan. Quran itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, perkataan Tuhan yang kalam gaib. Selalu kita bawa dengan jujur, adil, beradab, bijaksana. Itu yang bahasa Muhammad. Bukannya kita nih ribut masalah multitafsir. Semua multitafsir di dunia multitafsir, termasuk belum kisah yang tafsirkan. Hanya pihak padakan salah itu urusan pian, lu kadang mau ambil hati. Kalau lu ambil hati, jujurnya lu jadi penyakit. Kalau lu pernah minta doa kepada sama makhluk, hanya lu mendoakan orang yang ibaratnya yang tidak gagal paham ini di dalam kolbulun aja. Dia boleh paham bahalawat, itu yang dikatakan sholat Nabi. Sholat itu bahalawat tiap tahun menggabung ajaran itu menjadi satu. Makanya Muhammad itu naik ke Isra Muntaha supaya anak cucu ada ini kada tumbuh menang sendiri masalah perbedaan Alkitab, wawasan pengalamannya. Wawasan pengalaman kita sama wawasan pengalaman kedua orang tua kita beda. Kita harus lebih jenis daripada kedua orang tua kita. Itulah guru kita yang kedua, orang tua itu. Ketiga ya kita bersama membawa kemuliaan Tuhan dan menjadi utusan Tuhan itu. Jangan kita nih gila gelar. Apabila ada orang memiliki gelar kita, harta jabatan dan segala sesuatu, kita puja-puja ikan memuja makhluk Tuhan kada ridho. Jadi lu undang pakar agama dan pakar politik di bangsa, seluruh bangsa ini, ayo kita duduk bersama apa tujuannya manusia menjadikan Tuhan menjadi khalifah tenang. Membawa wujud kita bakonya bahasa Indonesianya, badan tubuhnya selalu taat tunduk atas hak kehendak Tuhan yang diciptakan di muka bumi ini, kada merusak dan mencaci makian anak perempuan darah, nonsen. Kamu gagal paham kalau bilang melakukan itu. Apalagi masalah agama dan akidah ya lah. Jadi kita ini jujur, kemana pakar agama dan pakar politik di dunia ini hanya serangkah-serangkahan aja, anak merampas kekayaan di dunia ini, nonsen. Ulun jujur aja nah. Yang berkisah ini kehendak Tuhan, bukan ulun. Apabila ulun jujur aja, ulun kadang pernah bawa Alkitab, sisi hubungannya mengambil hak Tuhan yang ibaratnya kada pasti dikatakan haram lah, bid'ah lah, tulah itu nah kata kamu kok nih. Ya kamu sama itu apa? Dulu cuma kata haram tuh. Babi itu sebenarnya kada haram, boleh paham. Nah, pokoknya pada haram kada tumbuh menang sendiri lu. Oleh ridho. Karena yang mengetahui itu kita dan pemiliknya, yang mengutus kita ini siapa nah? Itu rahasia kita masing-masing. Masalah gaib itu rahasia kita harus dibongkar. Apabila dibongkar, ikan dipadakan orang gila kisah yang marah julun. Karena yang mengalami itu ulun. Cuma ulun bagi orang mengalami hanya mengatakan kepada saudara ulun sama anak cucu ulun, jangan tumbuh menang sendiri masalah agama dan akidah. Ujung-ujung kita kadang mau bersatu anak cucu ada usaha selalu
digoda keserakan Ajajil, tahu Ajajil itu jangan serahkan Ajajil, kita yang salah kalau cuma mengendalikannya. Lalu kita menjadi manusia Dajjal. Lalu kita nih ada waktu oknum di bangsa Indonesia ini menjadikannya serakah, madu domba, masalah pemilu kenana digorengnya masalah agama akid. Inilah agama yang seiman. Iman itu urusan kita sama Tuhan, karena kemaksaan. Sedangkan Muhammad pun terakhir untuk mempersatukan yang sudah ada sahabat karena menumpahkan darah di muka bumi ini karena mengatakan anak mengikuti ulun, silahkan dia Muhammad karena mengikuti ulun, silahkan, itu hak Tuhan dan dirimu. Kita itu jujur, syafaat itu adalah bahasa pertolongan dari Tuhan. Semua makhluk di dunia ini memberi pertolongan kepada kita. Jangan kita nih tumbuh menang sendiri masalah mencari syafaat itu. Islam itu apa? Islam itu bahasa keselamatan dan keindahan. Siapa pemiliknya? Dia yang mengutus, dia Tuhan pemilik keselamatan itu. Apabila kita bisa mengakui Islam, salah ujungnya bisa menghina agama orang lain, lalu mengatakan menjadikan Tuhan diri untuk orang lain. Apabila di luar Islam ini masuk neraka, ikam ke Tuhan. Yalah, unjuk aja. Ulun ini dihinakan karena masalah. Hendak ulun dibuang apabila inalahi jasad raga ulun ke Sungai Mahakam atau karena dikuburkan. Ulun ridho menerimanya. Kada sakit hati ulun, tapi Tuhan aja yang tahu. Paham? Ulun ini membenahi bangsa kita ini, jangan sampai dia adu oknum. Bangsa luar mau adu-adu. Muhammad itu sudah turun dari awal. Maka Tuhan mengatakan, kun payakun, itulah akhlakul karimah yang bijaksana, jujur seadil-adilnya bahwa Tuhan itu ada. Apabila kamu masih mencari Muhammad, cara salah cuma galau. Ujung-ujung jasad pada Muhammad, pada Tuhan. Udah kan kaji lagi dulu. Kemana kamu mendapatkan? Sedangkan sifat 20 itu adalah penemunya beliau. Dia yang mengetahuinya. Cuma kita nih mengamati aja Sidin mengatakan sifat 20. Kita hargai Sidin. Jangan kau menafsirkan lain-lain. Datang-datang ke rumah cari sifat 20. Sifat 20 sudah kamu bawa. Saya akan menjadi di muka bumi ini manusia yang khalifah, jujur-jujurnya, adil bijaksana, dan beradab. Hendak bangsa, negara, siapapun hendak masuk ke Indonesia, kita hargai yang pentingnya jujur, adil, dan beradab. Ya Pancasila inilah. Kita ini kadang menghargai yang kita. Ulun suka Banjar, jujur aja. Wasilah ulun dari mana? Dari kun payakun tadi terciptalah Adam mula. Karena keserakahan Ajajil, anak cucu Adam ini digoda. Lalu Qabil dan Habil membunuh saudaranya. Kalau pasti dendam anak cucunya, lalu kocak kacir mencari tempat yang paling damai. Lalu timbul perbedaan bahasa dan agama itu. Salah lagi loh kalau kamu tahu sejarahnya. Jangan kita ini bisa mengutip, mencolek Alkitab seseorang, kita bisa berbeda yang kita yang membawa Islam. Ikam gagal paham. Yalah, ayo ulun undang ulun berdiam di geria, jangan Samarinda jangan geria kau kelapa, datangnya ulun. Lu kalau perlu pujian imbalan bagi orang mengalami, cari mangkuk siap. Jangan kita ini menjual perkataan Tuhan dengan harga murah. Sesedikit apabila dipanggil untuk baca doa, lalu diambil gitu. Kan lu kan menyerahkan, cuma ikam karena bisa menjadi seperti Muhammad itu Ya kau katakan Muhammad tuh nabi itu bahasa Arab, bahasa Indonesia mulia, ini membawa kemuliaan Tuhan. Jadi Muhammad menyampaikan kepada sahabat pun, wahai ya Rasulullah, artinya kekasih surga Tuhan. Ulun meminta amalan yang baik yang apa? Muhammad menjawab, kalian seperti pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa, sedikit perkataan jadikan cimat. Karena pikirlah itu, jangan kita memuja bahasa asing masuk dalam tubuh kita, kata ujungnya kamu bisa memuja bahasa sedikitnya musyrik. Menikah mengkaji bahasa Banjar, ulun itu apa ulun itu bahasa Arabnya, alhamdulillah, ulun ciptakan ke Tuhan. Gitu apa bahasa Arabnya? Soleh dalam bahasa Banjarnya, dan bahasa Indonesia taat. Kenapa kita nih waktu masalah bahasa konsen? Ujung-ujungnya ada oknum bangsa Arab pas kesini lalu mengaku betul Nabi dan Habib datang sama Ratu Kelapa. Lu kan main kisah. Lu nggak pernah sifatnya menghina siapapun. Lu mengajarkan saudara-saudara menjadi jenius. Jangan sampai dibodohi suatu perkataan yang kada sesuai dengan akal dan nafsu kita untuk berpikir sampai sedalam-dalamnya. Paham? Kita ini jujur mau berbangsa satu, ayo kita kembali lagi dari awal. Kita ini manusia khalifah. Itu tujuan Muhammad, menjadikan hidup di bumi ini selalu taat atau kepada Tuhan itu. Kita cari siapa yang mutus kita ini. Iyalah,
Jangan ikam selalu memuja-muja pedatuan kita yang terlampau. Kita hargai aja pedatuan itu dari nenek moyang kita Adam, Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa, dan Ahmad, Haris Muhammad. Itu pedatuan kita. Makanya orang banyak datun pada lewat lah itulah. Nah, supaya meridoi kita ini hidup. Kalau yang paham, jangan mati kita inalahin, kita hidup di sana sesuai dengan akhlakul karimah kita, sesuai baik atau buruk. Itu jujur aja pernah yang mengalami mati suri, nah datang sama kita kelapa karena memang bisa kan nenek ulun memadai ulun. Apabila ke dunia ini, jaga mulutmu, jangan mencaci maki agama orang, jangan fitnah orang. Ini yang mengaku ahli agama, ujung-ujungnya mencaci wah sebenarnya seseorang karena bahagia asasi orang. Ya asasi itu kita membawa pada Tuhan. Kita bebas berkata-kata di media sosial ini. Yang penting kita kada mencaci maki agama orang dan akidah orang. Lu menasihati aja. Yang masih tergila-gila dengan agama dan akidah kan salah bagi lu. Cuma ini bisa ujungnya diberi ajaran nafsi serakah itu untuk menghina akidah orang dan menghina perkataan bangsa lain. Kita hargai bangsa perkataan bahasa Arab itu, tapi kita harus mengerti apa maksudnya itu Nabi dan Rasul itu. Paham? Apabila ada yang besar Nabi, bagus bagi dulu, tapi harus mengerti. Kalau kada mengerti, kamu hidupnya kayak apa lah? Kamu kada paham dengan wujud kita kamu sendiri pada yang mengutus kita, nah. Yalah. Sedangkan anak cucu Adam dari Nuh sampai Muhammad tidak pernah mengatakan dia Rasul dan Nabi, hanya sahabat pejuangnya aja. Ya Nabi Allah, artinya manusia yang mulia. Ya Rasulullah, engkaulah manusia kasih bersyukur. Apa Muhammad menjawab? Itu adalah hak dan kehendak Tuhan, bahasa Arabnya kode iradatnya. Kalian nih sedang butuh memuja-muja di luar tubuhmu, maka sudah ku berikan dari perintah Tuhan. Kalimat syahadat itu, ambilkan kalimat syahadat itu di batang tubuhmu sendiri. Kita hargai semua apapun yang dikehendak Tuhan di muka bumi ini, jangan merusak. Itu tujuan Muhammad. Jadi banyak yang tafsir yang ibaratnya gagal paham. Yalah, apabila kita mencintai seseorang, insya Allah kita akan ditolongnya di sana. Karena salah bagi lo, cinta itu tak perlu ucapkan di sana. Yalah, sampai di sini dulu lah. Belum bagi pengalaman, insya Allah. Apabila ada yang masih mengerti ulun, insya Allah ulun terima datangnya aja ulun sama tukang alpat yang gelia. Alhamdulillah.